to a day when we were fine. Put your hand in mine and let's stay. Ya, pemirsa yang ada di rumah, welcome back to Local Hero. Masih bersama saya, Mas Daniel Arif Sanjaya. Local Hero hari ini, wah, ini super band Kota Semarang dan band barunya Kota Semarang yang gak kalah. Dan dimeriahkan juga oleh pembaca puisi hari ini akan dibawakan oleh Mas Erik. Ya, kita semua tahu Mas Erik. Dan hari ini kita akan dimeriahkan sama Pyong Pyong dan Ra titik bersinar. Katanya sih di sosial media seperti itu. Bila kalian masih terus penasaran, saksikan aja terus Local Hero hari ini di channel YouTube-nya @semarangpemkot. Kalian bisa beli applause di situ. Kalian bisa komen di situ. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, buat pemirsa kalian tetap di rumah aja. Jangan lupa protokol kesehatannya. Pakai masker, cuci tangan, jangan jarak. Lakuin terus itu. Nah, gak usah berlama-lama lah. Kita langsung saja saksikan pembacaan puisi dari Mas Erik dari Sapardi Damono di sini. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikan tiada. Lagu Ruang itu kebetulan liriknya dibuat oleh bapak kita semua, Bapak Erik. Jadi Ruang itu menceritakan tentang bahwa dunia ini bukan milik kalian berdua aja gitu, untuk siapapun dan untuk apapun gitu. Bahwa kita tuh hidup di dunia itu bersama, dan dunia ini tuh banyak yang hidup dan tumbuh di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian marah boleh lah, tapi please keep it gitu, jangan terlalu berlebihan dan jangan merugikan banyak orang intinya gitu. Kita ingin sama-sama berpesan gitu, kita sama-sama ingin movement dengan kita berjuang gitu, kita fight, dan inilah yang kita perjuangkan gitu. Kalau dibilang ke arah mananya, biar pendengar sendiri sih sebenarnya yang nyimpulin, karena audiens bisa dengerin di situ, mungkin mereka bisa nyimpulin kalau ini lo-fi, bisa nyebutin ya, bisa juga post-pop, bisa juga ya alternatif soul juga bisa. Kalau mereka moodnya lagi dengerin R&B juga bisa. Kalau yang di dua lagu ini, lagu Ruang itu mungkin moodnya lebih dark ya Mas ya. Lebih dark tuh, jadi ya kita mencoba untuk merenung bersama di situ. Di balik tata kejaran melata, dilema pada desanya saja. Dalam hitungan angka titik dan koma. Melangkah pada tanda dan tanya, mendetikkan tempat tombol, menggapai garis tengah tipis menipis, agar langkah wajah di baris termanis membara boleh saja, asal jangan membabi buta, sebab dunia bukan milik kita. Banyak yang tumbuh
Pemirsa, kita udah saksikan penampilan tadi dari Ra. Nah, sekarang saya mau minta izin dulu ya. Saya mau izin buka masker karena saya sudah berdiri agak jauh-jauhan dari personil dan kita juga dalam menggelakan pagelaran ini kita juga sudah patuhi protokol kesehatan tentunya. Nah, sedikit kita sebelum Ra mau melanjut lagu yang satunya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu personil dari Ra. Mungkin siapa nih vokalisnya ya? Oke. Nah, karena Ra itu kan band baru. Yes, nah, saya pengen dong kenalan satu-satu. Oke. Nah, itu dimulai dari Dari kakak aku dulu ya? deh ya, kakak Oke. ya. Oke, hai guys, hai Ya. semuanya. Kenalin nama aku Gary Dapinto, Ya. biasa dipanggil Gary. Gary ya. Bukan Gary Salot teman. Oke. Gary soal coklat ya. Nah, dan di bass ada Pandu. Pandu, yes. yoi. Oke. Yang di rumah tepuk tangan dong, beri emot tepuk tangan dong. Oh bisa komen ya mas? Bisa Oh, lah, bisa. iya. Oke. Oh ini dong, kasih tahu buat nonton gitu dong, di channel YouTube-nya Semarang Pemkot gitu. Oke. Pokoknya buat kamu harus banget nonton channel YouTube-nya Semarang Pemkot. Acara Local Hero. Nah itu Yes. langsung dari personilnya Rala. Ini Oke, dan di gitar ada Danan. dan Danan. Dandan. Danan. Oh Dandan. Dandan enggak tuh? Saya dengernya Dandan. Nah dengan konsep musik seperti ini, wah saya tuh asing gitu loh. Ini Iya. gimana ini dengan format 3 personel tanpa drum gitu. Jadi basically kita tuh post pop ya. Post Jadi pop. more like R&B gitu. Iya, loh. more Kan dan like ini masih R&B. baru banget di Semarang, Ya. belum ada. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Baru banget. Baru banget ya. Iya, kita baru Masih baru belajar jalan berarti ya. Yes, Nah. masih merangkak kali ya. Dengan musik lagu pertama tadi judulnya Cerita Tentang Ruang. Yes, ruang. Jadi meskipun udah dijelasin sama Mas Pandu ya. Pandu. Mas Pandu kan ada videonya tadi. Nah, saya mau denger langsung dong dari vokalisnya. Oke. Apa nih cerita tentang ruang itu? Jadi sama kayak liriknya ya. Yoi. Ada dunia tuh bukan milik berdua. Banyak yang tumbuh Oke. dan hidup di dalamnya kan. Yoi. So kita sebagai manusia itu harus bisa memanusiakan manusia. Biasanya kan dunia serasa milik berdua. Nah. Kalau lagi romantis-romantis gitu tuh biasanya dunia Iya merasa kayak milik berdua. lupa semuanya Yoi. kan. Padahal masih banyak yang ngeliat tuh kan. Nah, yang hidup juga. buat Ra sendiri sudah ngeluarin berapa lagu? Waduh. Satu baru Baru mau- satu ya yes. yang mau dirilis ya. Oke. Yes. Udahlah, kita nggak usah banyak-banyak ngobrol lagi. Langsung aja dengerin lagunya dari Ra yang berikut ini. Judulnya apa? Seperti Dikebiri ya? Yes. Wah, kejam sekali ya. Terima kasih. Saksikan lagi ya Ra di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Hatiku selembar daun, karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun yang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu temanmu setiap pagi. Di lagu yang kedua ini yang judulnya Seperti Terkebiri, itu ceritanya tentang bagaimana kalau menunggu itu memang rasanya kayak terkebiri gitu. Kita menunggu itu nggak enak gitu loh. Kita menunggu seseorang di sana, kita tetap setia dan kita tidak tergoda dengan senyuman yang ada di sekitar kita dan tetap menunggu senyuman yang akan datang nanti pada waktunya gitu. Berjudul Seperti Terkebiri ini itu ada penegasan lirik gitu, dimana ada di refnya gitu. Yang ditunggu semoga tak terpaku, yang melepas senyuman tak melepas senyuman terburu-buru. Jadi orang yang kita tunggu tuh senyumnya lebih awet gitu. Nggak yang kayak di sekitar kita yang mungkin sebentar-bentar aja. Jadi kita memang harus setia gitu. Menanti itu seperti terkebiri dan nggak bisa diukur dengan jemari gitu. Tetap setia untuk kembali. Dan ini adalah lagu dari
si pemujamu yang setengah mati memujakan seseorang itu. Lebih ke suasana yang lebih light gitu, lebih bright dan lebih terang, mungkin lebih soft juga dan nggak begitu berat untuk didengerin juga gitu. Untuk promo di pertengahan bulan Maret kita akan merilis lagu pertama kita yang judulnya Ruang dan juga akan ada video klip di situ. Ditunggu aja pokoknya di pertengahan bulan Maret. Dekat berada
Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi, yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi, yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah
untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru, agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal. In time, back to a day when we were fine. Put your hand in mine and let's Ya, halo pemirsa, kita sudah bersama ke semua personil dari Pyong-Pyong dan Rala. Ini ada yang baru ini kayaknya dari Pyong-Pyong, Mas Adit. Wah, luar biasa sekali featuringnya sama saya, Mas. Kan kita setipe, sama-sama pangnya lah kalau ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu, dimulai dari Mas Adit dulu deh. Ya, Mas, ini Pyong-Pyong kenapa duet sama Kak Fani? Ya, judul lagunya apa yang diduet ini? Untuk featuring dengan Devani itu Aku dan Dunia. Aku Dan Dunia. Aku kirain Aku dan Dan Dunia, Devani. Bu BCL sama Ari Lasso mana? Lagunya bercerita tentang apa kalau boleh tahu? Ceritanya tentang pasangan yang tidak mendapat restu. Oh iya. Dan meme-memenya di sosial media sudah sangat beredar, Mas. Saya merasa terhibur Kak Fani. Iya, dan pesannya di sana kalau kita berdua percaya, kita tuh bisa ngalahin dunia. Oh iya. Adem ya Mas Adit ya? Kalau sama Kak Fani ya? Adem. Nah, adem banget. Nah ini Kak Fani sendiri pengalamannya duet sama Mas Adit kayak gimana ini? Ini pertama kalinya Fani banget ya. Kan karena beda genre iya, nih. Kalau Sugi Bornean kan death metal. Oh bukan, itu ya Mas. Bukan ya? Iya. Gimana Terus pengalamannya? aku pertama underestimate, bisa nggak ya Pang sama Fox? Sempet ngedrop gitu ya? Iya, karena kan baru pertama kali ya sama Pyong-Pyong. Iya. Mas Adit sangat beruntung sekali loh punya band bisa duet sama. Loh yang beruntung harusnya Kak Fani ya bisa Fani duet juga. sama Mas Adit ya. Kalau ini kok saya bolak-balik ya pemirsa, nanti bisa di-strap saya sama senior saya ini loh. Mas Adit ini, dan ada tadi Mbak Geri. Yes. Nah ini Mas Adit, Mbak Geri sama Kak Fani ini. Dari Mas Adit dulu deh pendapatnya buat musisi-musisi baru ini harus gimana? Musisi-musisi baru di Semarang itu wow sekali. Luar biasa ya. Seharusnya musisi kayak yang senior-senior, kalau boleh dikatakan senior, yang lebih awal memulai, itu harusnya lebih berhati-hati dengan pendatang yang baru. Wah. Serius. Soalnya
engagementnya luar biasa loh Betul Mas. sekali, betul. Di sosial media itu mau sampai muncul meme-meme Kak Fani dan masyarakat itu sangat merespon. Ya. Retweetnya itu banyak sekali itu loh. Saya tahu ini siapa. Ini Mbak Ra sendiri, Iya, kan ada Mas Adit nih, kira-kira sama yang musisi-musisi senior ini gimana ini? Yang pasti kita sebagai pendatang baru tuh kayak harus banyak belajar Ya. Dan mas-mas senior-seniornya juga nggak pelit untuk ngasih ilmu Weh, kita gitu. kalau Mas Adit nggak marah Dan pelit. beliau ini emang dia humble banget parah sih. Pas saya baru-baru tuh kayak diemong, aduh diemong nggak tuh? Kayak di, Loh, kamu mau kayak bapak-bapak Mas ngece Mas. bukan aku yang ngomong, oke. Ya, lah Mas Adit. Terus ada nggak keresahan Mas Adit mengenai bermusik di kota ini Mas? Coba disampaikan dan kalau bisa kasih solusinya harus bagaimana lah musisi-musisi sekarang itu. Yang dari dulu sampai sekarang itu nggak semua band itu bisa hidup dari karyanya. Itu yang jadi keresahan saya sampai sekarang. Nah, dan di era seperti sekarang, itu kan bikin band tuh gampang. Ya. Promosi gampang. Penyebar luasan semuanya gampang. Eksistensinya yang susah. Apakah Mas Adit bisa menjawab bagaimana memunculkan eksistensi untuk band itu sendiri Mas? Untuk versi Mas Adit ini gimana jawabannya? Kalau saya sendiri harusnya berdasarkan dari seneng ya. Jadi mau sampai kapanpun selama kita masih bersenang-senang ya kita nggak akan hilang. Oke, pokoknya semua itu ngeband, semua itu harus senang dulu. Ya, kalau pendapatan itu kan rezeki. Bonus ya? Iya bonus. Nah itu adik-adik junior ini. Yang penting masih dulu petuah dari kakak-kakak ini saya juga sangat terinspirasi, saya mengikuti Pyong-Pyong dari 2011 mungkin. Saya baru tumbuh dewasa Mas, saya juga masih sama umurnya. Baru lahir, aku malah 99. Wah belum pernah main Winning Eleven. Roberto Carlos jadi striker belum pernah ya Mas ya? Oke, nah kalau dari Kak Fani sama Ra ini, satu aja terakhir, harapan kalian sebagai musisi baru kota Semarang ingin menjadi seperti apa? Ya, nggak usah rebutan, kalau rebutin aku nggak usah lah, satu-satu aja lah. Ya, kalau dari Fani sendiri mungkin lakukanlah semua dulu tuh dengan passion, dengan hati dulu. Oke. Kayak Mas Adit mungkin kayak rezeki semuanya itu ngikut. Kalau kita udah ngakuin dengan senang, udah sama kekeluargaan banget, itu pasti udah bikin apa ya Semarang itu hidup lagi. Nah, kalau dari Kak Geri? Kalau dari aku mungkin mumpung kita masih muda, cobalah sesuatu yang baru. Gitu. Nah, itu loh pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan mikir kayak, ntar susah nggak sih, ntar males, jangan gitu cuy. Ntar nggak jadi-jadi ya. Iya, dimulai dari hal kecil dulu, ntar lama-lama grow, ya. Nah, sekarang kan udah dari yang muda-muda ini, sekarang senior. Terakhir Mas, untuk kota Semarang, apa yang harus kamu lakukan? Movement apa yang harus kamu lakukan? Semoga kata-kata Mas Adit menjadi spirit buat kita semua. Buat musisi-musisi Semarang, tetap berkarya aja. Maksudnya terus ya? Ya, karya itu kan abadi ya. Ya. Jadi kalau umur pendek, karya tetap abadi. Nah itu tadi. Jadi minimal ada peninggalan. Nggak usah muluk-muluk, maksudnya kita tuh ada nih peninggalan dari kita, kayak gitu. Jadi ya tetap aja berkarya. Siap, terima kasih kakak senior Mas Adit, Mbak Geri dan Kak Fani. Habis ini kita akan lanjut performnya Pyong-Pyong. Saksikan terus Local Hero edisi Ra dan Pyong-Pyong. Sampai jumpa. Back to a day when we were fine, put your hand in mine and let's go. Kawan-kawan, seluruh warga kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di kota Semarang.
melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras. Kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. To a day when we were fine, put your hand in mine and let's go. To a day when we were fine, put your hand in mine and let's go. Yang fana adalah waktu, Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu, kita abadi memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Lagu Beda Itu Indah, itu mungkin satu wujud keprihatinan kita era sekarang ini kan nggak ada penyanyi cilik nih. Makanya anak-anak kadang menyanyikan lagu-lagu dewasa. Jadi kita yang yang besar-besar ini mencoba untuk menyanyikan materi dengan isi yang cukup ramah untuk anak-anak kan. Itu di situ menceritakan tentang hewan-hewan itu bermacam-macam, terus ada yang terbang, ada yang merayap seperti itu. Itu juga kalau untuk pendengar yang bisa dibilang yang dewasa itu ada semacam pesan bahwa kita memang berbeda-beda tapi kita satu. Ada yang kulitnya hitam kayak gitu misalkan, ada yang kribo, ada yang lurus kayak gitu, tapi itu jangan jadikan alasan, kita sebenarnya satu seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya kalau Beda Itu Indah itu kita dari pemilihan liriknya kita sebenarnya juga mengedukasi juga ke anak-anak zaman sekarang, maksudnya anak-anak kecil sekarang untuk lebih menghargai, karena kan kalau kita lihat di berita-berita itu kan dari mungkin karena ini ya terlalu bebasnya media, jadi sering ada bullying di sekolahan segala macam-macamnya kan, udah meskipun itu sampai kapanpun tetap ada, maksudnya kan nggak apa-apa kan kalau kita juga ini minimal kita juga ini batasnya seperti ini seperti itu. Jadi kita sekalian ngasih edukasi buat yang suka sama pyong-pyong, kan kelak akan jadi orang tua juga. Jadi ini loh diajarkan ke anakmu seperti itu.
tadi lompat-lompat dari lantai 8 sampai 1 Mas. Piong-piong beda itu indah, Mas Adit. Apa itu beda itu indah? Lagu ini sebenarnya mengajarin untuk anak-anak zaman sekarang buat ini kayak campaign anti bullying ya. Oh, kan keren sekali di SMP, SMA itu bullying. Apalagi dengan maraknya bebasnya sosial media ya. Ya, betul. Jadi banyak sekali ya adik-adik kita yang masih sekolah. Bullying kayak gitu kan. Soalnya kan dulu kan bullying nggak seperti saat ini ya Mas ya. Dulu kita bullying biasa ya. Bullying biasa pakai nama bapak. Saya mentalnya kuat ya kita ya. Sing diundang opo lah lah. Mas Adit. Sebelum lanjut ke lagu selanjutnya, musisi di tengah pandemi itu ngapain sih Mas? Piong-piong sendiri? Kalau piong-piong loh. Piong-piong itu ya tetap berkarya. Ya karena ini memang ya kerjaan kita kayak ini. Ngeband ya? Ngeband. Ya, terus berkarya biar selalu dikenang. Ya. Nah, kita akan lanjut lagi buat pembacaan puisi dari Sapardi Djoko Darmono. Setelah pembacaan puisi, Piong-piong bakal manggung lagi. Kalian jangan kemana-mana, saksikan terus Local Hero edisi Ra dan Piong-piong. Posisinya Diki. In time, back to a day when we were fine. Put your hand in mine and let's stay. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi ini di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan lebih ku cari. Sebenarnya kalau ini kan fiksi ya Mas, maksudnya kita berandai-andai misalnya dalam sebuah hubungan itu kan nggak harus selalu dipaksakan. Kalau memang nggak cocok, kenapa harus memikirkan kita udah 4 tahun nih pacaran, sayang 4 tahunnya kan kayak gitu. Maksudnya kan banyak orang yang lebih mempertahankan berapa lama waktu yang dibuat yang sudah dilalui bersama, tapi mengorbankan perasaan sendiri. Maksudnya kita udah nggak cocok kok, maksudnya kayak gitu. Tapi ya kebanyakan seperti itu, makanya dari sini dari hal itu bucinnya tercipta. Jika kau ingin pergi meninggalkanku, takkan ku halangi. Jika memang itu pilihanmu, kapan saja kau mau, tak perlu ragu, ku hargai keputusanmu. Tak akan kata meski aku tak rela, ku yakinkan semua akan baik-baik saja. Siap terluka ketika mencinta, terima dengan lapang dada. Bukan ku tak cinta, bukan pula tak peduli.
pertemukan kita kembali. Tak ingin ulangi lagi, cukuplah hanya sekali. Bukan ku tak cinta, bukan pula tak pegang. Kita sudah sama-sama dewasa, tak perlu jadi budak cinta. Bukan pula tak pegang. Kita sudah sama-sama dewasa, tak perlu jadi budak cinta. Kita sudah sama-sama dewasa, tak perlu beradu kata. Kalau jodoh pasti tak akan kemana, kita sudahi saja. Bukan ku tak cinta, bukan pula tak pegang. Kita sudah sama-sama dewasa, tak perlu jadi budak cinta. Bukan ku tak cinta, bukan pula tak pegang.
to a day when we were fine. Put your hand in mine and let's Sajak kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Jadi untuk lagu Tangguh Tanpa Membunuh itu kita memberikan semangat pada pahlawan keluarga. Dalam setiap keluarga itu pasti ada yang jadi pahlawan. Di situ dia kan berjuang, memperjuangkan keluarganya terus seperti itu. Tapi kadang tanpa memperdulikan taruhlah keselamatannya dia, kesehatan dia seperti itu. Karena wujud tanggung jawab pada keluarga itu tadi. Nah itu kita ingin memberikan semangat pada mereka bahwa nanti itu semuanya akan indah pada waktunya. Begitu juga untuk yang misalkan yang diperjuangkan itu kadang mereka nggak tahu kan apa yang diperjuangkan oleh sang pahlawan keluarga itu, bagaimana pahit manisnya, bahkan jatuh bangunnya seperti itu. Karena mungkin sesekali bahkan seringkali orang tersebut itu menutupinya dengan enjoy, seolah tidak tanpa beban kayak gitu. Wah, santai gini aja, mudah kecil, tenang aja, kayak seperti itu sih. Kita tuh pernah muda juga. Kita kalau minta dulu kan sadet sanyet. Bu, minta ini, Bu. Pak, minta ini. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dikerjakan orang tua untuk mewujudkan keinginan anak-anaknya. Jadi kayak gitu. Jadi memang tangguh itu kan nggak perlu membunuh. Kayak gitu kan. Menurutku orang tuaku tangguh. Nah, gitu. Jadi kita mengapresiasi juga kekaguman kita ke orang tua kita atau semua orang tua yang ada di dunia, single parent atau semua itu semuanya menurut kami hebat. Apa yang pernah kami lakukan waktu kecil akan kita jadikan ini kan pembelajaran. Aku besok jadi orang tua seperti ini ya gitu. Jadi kita harus ikut tangguh kan.
menguatkan hati untuk tetap bertahan. Tenang katamu lirik saat menguatkan hati untuk tetap bertahan. Sejatinya cinta karena budi pundaknya, cinta tadi tertahan di sinar matanya, lekurat di dahinya. Semua akan berubah. Semua akan berubah. Semua akan berubah. Yang tak membunuhmu takkan menguatkanmu. Yang tak membunuhmu tetapkan merusakmu. Tenang katamu lirik seakan menguatkan hati untuk tetap bertahan. Tenang katamu lirik seakan menguatkan hati untuk tetap bertahan. Weh, yang ada di rumah, ayo tepuk tangan, ini Pyong-Pyong istimewa. Gemes aku kalau nonton Pyong-Pyong tanpa penonton, tanpa mosing, tanpa mencolot seko panggung. Mas Adit ini ada panggung, ini mesti mau main mencolot Ki. Mas, ini kok dua personilnya sama kayak Ra ini gimana? Ini tadi pakai masker, tadi enggak, kayaknya sama ya. Bisa dijelasin apakah ini kolaborasi antara musisi muda dan Mas Adit sebagai senior lah? Kalau Pandu sama Danan, ya. Sebenarnya kalau di scoutingnya luar biasa ini. Kalau di Pyong-Pyong ini kan Danan membantu kita. Ya. Kalau Dira gantian, Pandu yang bantuin adiknya. Ya. Gitu. Oh, kakak jadi ini kakak adik. Oh alah. Jadi proyek kakak beradik. Begitu. Mas, tadi kan kita udah ngobrol. Kenapa memilih Fani juga dan dua personil muda ini? Apakah mereka semua bertalenta atau seperti apa? Yang jelas satu memang bertalenta. Nah. Kedua dengan mengajak yang muda berarti kan kita ikut nih. Kita kan juga terikut muda lagi. Tertrigger ya. Apakah juga sama maksudnya mereka kan usianya jauh di bawah kita kan Mas Adit. Apakah fans-fansnya anak-anak muda seumurannya jadi tahu akhirnya soal Pyong-Pyong? Apakah itu juga yang diharapkan juga begitu. Sama kita juga tahu apa yang anak-anak muda ini dengarkan ya Mas ya? Iya betul. Nah, terus lagu Tangguh Tanpa Membunuh. Saya baca tadi Cinta Ini Membunuhku, ternyata Tangguh Tanpa Membunuh. Apa ini Mas? Tangguh Tanpa Membunuh. Tangguh Tanpa Membunuh ini lagu yang kita dedikasikan untuk semua pahlawan keluarga. Entah itu ibu atau itu bapak yang menjadi tulang punggung keluarga. Bisa juga kakak ya, atau siapa. Ya. Gitu. Jadi kan mereka itu mengusahakan kebahagiaan dan semua yang ada di rumahnya itu tanpa pernah mengeluh. Oke, ya. Siap. Mas Adit, sebelum ini saya mau, ayo dong promosi buat Pyong-Pyong. Ada nggak sosial medianya, apa aja? YouTube, Instagram, Facebook, channel, Twitter? Instagram itu @pyongyongrock, Twitter @pyongyongrock, Facebook ada nggak yang dia? Ada. @pyongyong. Pyong-Pyong ya. Kalau Instagram, Twitternya Mas Adit susah? Susah. Namanya apa Mas? Mixi Pitilik. Nah kalau Ra, aku tanya kamu aja, personel vokalismu kan nggak ada. Ra apa nih kanunya, sosial medianya apa Ra? Follow aja di Instagram namanya ra.bersinar. Ra bersinar? Oh iya, saya lupa loh tanya pemirsa, Ra bersinar itu apa artinya? Ra itu artinya matahari kalau dalam bahasa Sanskerta. Oh berarti matahari yang selalu bersinar. Saya lupa pemirsa tadi di awal. Ada YouTube channelnya ada nggak Ra? Vlognya kamu isinya? Pokoknya dari Mas Adit, Pyong-Pyong dan Pandu, Ra terus berkarya. Oh sudah kaget saya. Tadi itu nggak ada loh. Kak Fani itu suka muncul tiba-tiba juga menghilang tiba-tiba sih. Ada ghosting ya? Aduh, yang di ghosting Kak Fani itu terjun dari lantai 8 nih.
Kak Fani, Ya. gimana perasaannya duet dengan Pyong Pyong? Senang banget, pasti ada kebanggaan tersendiri, apalagi bisa kenal Mas Adit, Mas Pandu, Mas Danan, Mas Kiro. Selanjutnya apakah Sugu Bornean akan collab dengan Mas Adit? Semoga. Lagunya Melodic Punk ya. Oh iya. Nah, warna baru dari Sugu Bornean pemirsa udah dibocorkan langsung sama vokalisnya ini. Saya nggak bayangin Kak Fani tuh loncat-loncat manggungnya loh. Biasanya kan anggun. Pernah loh ya. Sumpah? Waduh, saya nggak nonton nih. Ini buat pemburu meme, silahkan foto saya. Tulis caption selucu-lucunya. Cece, Mas Ai, dan Tripa. Weh, itu syekh kita itu satu-satunya. Diwakilkan dengan jaketnya. Nah, ini bener-bener. properti khusus ini. Nyuapnya mahal ini, pinjamnya nyuapnya mahal. Itu di rumah Mas Adit ini. Nah, pokoknya pemirsa di rumah, saksikan terus Lokal Hero, beri ruang untuk berkesenian, supported by pemerintah Kota Semarang. Kalian punya band, kalian seniman lawak, ketoprak wayang, silakan kalau yang mau manggung di sini, mau pentas di sini, follow aja Instagram dari @semarangpemkot, DM kita nanti akan dihubungi sama adminnya. Semoga di tengah pandemi ini kita bisa terus berkarya, supaya karya kita dapat selalu dikenang. Jangan lupa lagu terakhir dari Pyong Pyong dan Ra, saksikan terus saja di channel YouTube-nya @semarangpemkot. Komen, like, subscribe, share. Pyong Pyong dan Kak Fani Sugi Bornean. Check it out, hasta la vista. Jadi aku dan Dini itu sebenarnya cerita tentang dua orang. Dua orang tuh bisa apa aja ya Mas ya, bisa tentang percintaan, bisa tentang persahabatan ataupun itu ya Mas ya. Intinya dari hubungan dua orang ini tuh semesta tidak berpihak pada mereka gitu. Ya mau gimana pun juga, ya udah anggaplah itu sebagai cerita nostalgia aja gitu. Terus di akhirnya pun mereka akhirnya nggak bisa bersama gitu, entah dengan kasus hubungan apapun gitu. Nggak, tapi uniknya di lagu ini Fani tetap bisa memperlihatkan Faninya gitu, tanpa merubah apapun Fani tetap bisa gabung dengan kita gitu loh di lagu ini. Intinya kan kalau aku pribadi itu nggak suka kalau featuring dengan seseorang yang pernah featuring sama orang lain.
to a day when